Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali tutorial fungsional Odoo 12 versi community. Pada kali ini kita masuk ke modul inventory. Pembahasan pertama insya Allah kita akan belajar tentang lokasi. Jadi cara membuat lokasi dengan mengklik modul inventory, kemudian configuration, dan sini ada location. Ya. Kalau kita lihat pada saat klik create, di sini ada dua field yang mandatory ya. Yang pertama location name. Misalkan kita isi di sini sebagai finish good atau finish product. Kemudian di sini ada lokasi tipenya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa tipe lokasi ya. Jadi intinya di Odoo itu untuk lokasi ini memiliki beberapa fungsi selain sebagai ruangan atau lokasi. Di sana juga bisa kita set sebagai misalkan sebagai lantai, sebagai rak atau yang lainnya. Jadi level-level hierarki lokasi itu bisa kita tentukan dari sini ya. Jadi semakin detail kita tentukan, maka pada saat mutasi produk itu juga akan semakin detail lokasinya, seperti itu ya. Jadi untuk menentukan hierarki lokasi ya dalam suatu gudang, misalkan ada lokasi untuk finish good, finish product. Di dalam finish product misalkan dibagi lagi menjadi yang lebih kecil seperti rak dan sebagainya, maka kita bisa menggunakan lokasi yang sama seperti ini ya, menu yang sama. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa tipe di mana biasanya jika kita memilih internal location dan kita memindahkan produk kita ke internal location yang lain, maka di sini tidak terjadi jurnal ya. Dan produk itu masih diakuin sebagai produk stock hand dari kita, dari stok kita, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan lokasi yang kita pilih di sini vendor atau customer location dan sebagainya, maka di situ nanti akan tercreate jurnal ya. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan vendor location ya, biasanya ini pada saat kita purchasing sumbernya merupakan vendor location. Tujuannya adalah internal location kita. Begitu juga sebaliknya dengan customer ya. Biasanya perpindahan antara internal location ke customer location. Nah, inventory loss itu biasanya kita gunakan untuk lokasi-lokasi scrap ya, untuk pembuangan. Ada juga lokasi procurement, kemudian lokasi untuk produksi ya, di mana finish good dihasilkan dan raw material dikonsum di sini. Begitu juga dengan transit location, seperti itu. Jadi biasanya untuk membuat lokasi internal kita, maka di sini kita pilih internal location. Jadi kita akan menyimpan produk-produk finish good kita di lokasi finish product. Kemudian kita set parent location-nya, misalkan di sini dengan WH ya. WH yang sudah ada sebelumnya itu WH stock. Agar nanti quantity yang ada di lokasi ini akan terhitung pada perhitungan on hand ya. Dan forecast seperti itu. Jadi kita save, kemudian kita buat lagi. Misalkan di sini lokasi raw material. Parentnya sama, tipenya juga sama. Kemudian yang ketiga lokasi quality control. Ya, jadi cukup simple ya. Sekarang kita punya 3 lokasi internal di sini yang baru, finish product, quality control, dan raw material. Ya. Jadi cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.